Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sahabat, ketahuilah di saat Allah Ta'ala akan menciptakan manusia, maka Allah Ta'ala memerintahkan satu malaikat untuk turun ke bumi untuk mengambil tanah untuk dijadikan manusia. Maka sang malaikat turunlah ke bumi, dan sampai di bumi sang bumi bertanya, "Wahai malaikat, ada apa gerangan? Aku diutus Allah Ta'ala untuk mengambil sedikit bagian untuk dijadikan manusia, di mana manusia nanti ada ya sebagian di surga dan sebagian di neraka." Mendengar perkataan sang malaikat, maka bumi menghibah, memohon, merengek, "Janganlah malaikat, saya tidak ingin sebagian dariku masuk neraka." Maka malaikat naik ke atas langit untuk menyampaikan Allah Ta'ala bahwa sang bumi tidak mau. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan lagi malaikat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu malaikat Israil alaihissalam. Maka malaikat Israil alaihissalam turun ke bumi, dan bumi juga bertanya lagi, "Wahai malaikat, ada apa gerangan? Aku diutus Allah Ta'ala untuk mengambil sebagian untuk dijadikan manusia, di mana manusia ini nanti sebagian ada di surga dan sebagian ada di neraka." Kemudian sang bumi juga merengek lagi, memohon lagi, "Jangan malaikat, saya tidak ingin sebagian dariku masuk neraka." Tetapi malaikat Israel tetap mengambil tanah tersebut. Tanah berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna agak kemerah-merahan. Dan sifat tanah pun juga ada yang bersifat keras, ada yang agak keras, kemudian ada yang lembek, juga ada yang biasa-biasa saja. Maka inilah sahabat, Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah dengan kun fayakun, maka jadilah manusia. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan, dan dialah Allah Ta'ala yang memelihara, dan dialah Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Begitulah manusia bermacam-macam warna kulit, ada yang berwarna hitam kulitnya, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna kemerah-merahan. Juga sifat-sifat manusia juga ada yang wataknya keras, ada yang biasa, ada yang lemah lembut, dan ada yang tidak keras juga. Itulah sahabat, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam karakter.
Sahabat, di dunia perkara yang paling penting tidak bisa melebihi perkara iman. Maka perkara iman ini penting untuk manusia, karena manusia tidak mempunyai iman, pasti hidupnya akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Orang pandai tidak mempunyai iman, maka kehidupannya tidak menentu. Orang kaya pun tidak mempunyai iman, maka dia menghabiskan uang, tidak tahu secara agama. Dan juga orang punya jabatan tinggi tidak mempunyai iman, maka hidupnya akan sombong dan akan takabur. Maka semua ini sudah ada contoh-contoh orang yang kaya, dia sombong, maka Allah hancurkan di muka bumi. Kemudian Fir'aun pun juga mempunyai kekuasaan yang sombong sehingga dia dihanyutkan di Laut Merah. Begitu pula Raja Namrud, dia mempunyai kekayaan yang luas, seakan-akan menganggap dia sebagai Tuhan. Maka Allah matikan dengan dikirimlah sebuah nyamuk, maka masuk di telinganya hingga sampai ke otaknya, dan hari-hari kepalanya dipukuli hingga sampai meninggal. Inilah sahabat bagi orang-orang yang tidak mempunyai iman. Maka orang yang beriman ini akan mendapatkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi orang yang tidak mempunyai iman akan kehilangan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kita mengetahui, mungkin kenal hamba Allah, orangnya hitam kelam, tidak begitu tinggi, rambutnya berikal, dan hidungnya tidak mancung. Dia adalah sahabat Nabi yang bernama Bilal. Bilal adalah seorang budak. Nama Bilal aslinya adalah Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Bilal dimiliki oleh seorang kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tidak senang dengan agama Islam, maka atas keislaman sang Bilal, hari-hari dia dihajar, dipukuli. Di siang hari dia dibawa ke padang pasir, terlentangkan, kemudian badannya ditumpuhi bebatuan dan dihajar. Kemudian di malam hari Bilal diarah ke kampung bersama pemuda-pemuda, kemudian dihajar satu persatu. Abu Jalal pun ikut menghajarnya. Itulah kehidupan hari-hari Bilal. Dia hajar ke sana kemari, tetapi karena imannya kuat, walau ada pertanyaan dari sang majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf, "Wahai Bilal, apakah kamu terus begini?" Maka jawab Bilal, "Ahad, ahad, ahad. Yang satu, yang satu, yang satu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa." Inilah sahabat, bahwa Bilal tetap akan mempertahankan keimanannya. Maka suatu hari Sayyidina Abu Bakar berniat untuk membeli Bilal agar supaya dia bebas dari penderitaannya. Maka dibelilah Bilal, dan akhirnya Bilal berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Hari-hari telah mengumandangkan adzan. Tapi tak lama kemudian baginda Rasulullah SAW
meninggal dunia, maka Bilal pun akhirnya dia hijrah di kota Syam. Kemudian di kota Syam dia tidak lama dia telah bermimpi ketemu baginda Rasulullah SAW, dan ditegurlah dalam mimpi tersebut, "Wahai Bilal, apakah kamu sudah lupa? Kamu tidak pernah menengokku." Terbangunlah Bilal, maka keesokan harinya dia bergegas-gegas menuju ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ketemulah sahabat lama yaitu Husain dan Hasan. Saat itu pula Bilal meminta untuk mengumandangkan adzan seperti di saat-saat ada baginda Rasulullah SAW. Maka di saat adzan dikumandangkan oleh Bilal, maka semua pemuda-pemudi mendengar adzan Bilal pada keluar semua terharu dan menangis karena lama tidak mendengarkan adzan Bilal. Inilah sahabat cerita daripada Bilal. Kemudian Bilal tak lama kembali lagi lah dia ke kota Syam, dan akhirnya Bilal meninggal dunia tahun 20 Hijriah di kota Damaskus. Sahabat, inilah kisah yang menarik bahwa iman ini adalah penting untuk kehidupan manusia. Iman ini harus dipegang teguh. Apapun iming-iming, kita harus pertahankan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di jalan yang lurus, jalan yang benar, dan semoga di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Sekian, wassalamualaikum